Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan metode pemecahan masalah dalam matematika. Sebelum kita masuk pada metode pemecahan masalah matematika, perlu kita ketahui apa itu metode. Metode adalah suatu cara yang teratur atau yang telah dipikirkan secara mendalam untuk digunakan dalam mencapai suatu tujuan. Metode mengajar adalah suatu cara yang direncanakan yang digunakan pendidik, apakah ia guru atau dosen, dalam proses pembelajaran agar tujuan tercapai. Metode mengajar matematika adalah cara yang dapat digunakan untuk membelajarkan suatu bahan pembelajaran yang dapat direalisasikan diperlukan satu atau lebih teknik. Setiap metode mempunyai kelebihan, kelemahan, dan teknik yang disarankan. Tidak ada satupun metode mengajar yang berlaku untuk semua materi pokok bahasan matematika, baik untuk satuan pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Satu metode mungkin baik untuk satu tujuan tertentu, baik untuk kondisi dan karakteristik didik tertentu. Akan tetapi ketika diterapkan pada materi lain belum tentu tentu tepat dan sesuai. Penggunaan metode mengajar tidak selalu pada ruang kelas, bisa juga di ruang kelas di tempat tertentu yang disesuaikan dengan kemasan pembelajaran yang kita pilih. Yang kedua itu pembelajaran matematika merupakan proses membangun pemahaman peserta didik tentang fakta, konsep, prinsip, dan skill sesuai dengan kemampuannya. Guru atau dosen menyampaikan materi peserta didik dengan potensinya masing-masing, mengkonstruksi pengertiannya tentang fakta, konsep, prinsip, dan skill, serta problem solving. Beberapa contoh metode mengajar yang akan dibahas ini dipakai dalam pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah penuturan atau penerangan secara lisan oleh guru atau dosen di depan kelas. Adapun beberapa metode di sini ada beberapa metode ceramah. Tentang metode ceramah, yang pertama itu jika pengajar akan menyampaikan fakta yang tepat di mana tidak ada bahan bacaan yang merangkum fakta dan yang dimaksud. Misalnya, pokok pembahasan tentang himpunan musibah, karena tidak bisa membawa macam-macam himpunan musibah ke dalam kelas, maka metode ceramah dilakukan. Yang kedua, ingin menyampaikan pembelajaran kepada kelas besar 75 sampai 100 orang. Yang ketiga, bila mengajar mempunyai keahlian sebagai pembicaraan yang bersemangat sehingga dapat memotivasi peserta didik. Yang keempat yaitu menyimpulkan pokok-pokok pikiran yang diajarkan. Yang kelima itu memperkenalkan pokok bahasan baru. Yang keenam yaitu metode demonstrasi dan eksperimen. Kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah melibatkan suatu kelas dalam tanya jawab adalah langkah pertama dalam pengajaran satu arah. Ini adalah awal pengenalan bahwa pelajaran berlangsung ketika murid-murid secara verbal maupun intelektual terlibat dalam situasi pengajaran. Di sini kita mencoba mendapatkan interaksi secara verbal. Sebenarnya ada beberapa interaksi yang sangat penting di semua pembelajaran. Pengejaran dalam bentuk tanya jawab dan kebutuhannya akan informasi yang lebih lengkap. Dalam penggunaan metode belajar di dalam kelas, tidak hanya guru saja yang senantiasa berbicara seperti halnya dengan metode ceramah, melainkan mencakup pertanyaan-pertanyaan dan penyumbang ide-ide dari pihak siswa. Yang kedua itu jadi metode tanya jawab adalah metode pembelajaran di mana guru senantiasa bertanya tentang hal-hal yang bersifat faktual. Metode ini juga menekankan pada keterampilan siswa dalam bertanya sekaligus dalam mendengar. 3. Metode drill latihan. Metode drill disebut juga metode latihan keterampilan, yaitu metode mengajar di mana siswa diajak ke tempat keterampilan untuk melihat bagaimana cara membuat sesuatu, bagaimana cara menggunakannya, untuk apa dibuat, apa manfaatnya, dan sebagiannya. Drill merupakan suatu cara mengajarkan dengan banyak memberikan latihan.
terhadap apa yang telah dipelajari siswa sehingga mereka mempunyai suatu keterampilan. Latihan di sini maksudnya adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang antara situasi belajar dengan situasi pada kehidupan sehari-hari. Terdapat aktivitas drill atau latihan yang dapat dilakukan siswa. Diharapkan dengan melakukan drill atau latihan, hasil pekerjaan siswa akan makin sempurna. Kelebihan metode drill atau latihan. Yang pertama, dapat untuk memperolehkan kecakapan motoris seperti menulis, menghafalkan huruf, membuat dan menggunakan alat-alat. Yang kedua, itu dapat untuk memperoleh kecakapan mental seperti dalam perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, tanda, tahu simbol dan sebagainya. Yang ketiga, itu dapat membentuk kebiasaan dan menambah ketepatan dan kecepatan pelaksanaan. Yang kelima, kelemahan metode drill menghambat bakat dan inisiatif anak didik karena anak didik lebih banyak dibawa kepada penyesuaian dan diarahkan jauh dari pengertian. Menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan. Kadang-kadang latihan yang dilaksanakan berulang-ulang merupakan hal yang menonton dan ala membosankan. Dapat menimbulkan verbalisme. Metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas adalah metode pengajar yang diterapkan dalam proses belajar mengajar yang biasa disebut dengan metode pemberian tugas. Dengan pengertian lain, tugas ini jauh lebih luas dibandingkan dengan pekerjaan rumah karena metode pemberian tugas diberikan dari guru kepada siswa untuk diselesaikan di sekolah atau di rumah atau di tempat yang lain sekiranya dapat menunjang penyelesaian tugas tersebut baik secara individu maupun kelompok. Metode penemuan. Metode penemuan ini adalah suatu cara untuk menyampaikan ide gagasan melalui proses menemukan. B. Kelebihan metode penemuan. Yang pertama, yang membantu siswa mengembangkan dan membanyak persediaannya dan penguasaan keterampilan dan proses kognitif siswa. Kedua, pengetahuan diperoleh dari strategi ini sifatnya sangat pribadi dan mungkin merupakan pengetahuan yang sangat kukuh dalam arti pendalaman dari pengertian, retensi, dan transfer. C. Kelemahan metode penemuan. Siswa yang lambang mungkin bingung dalam usahanya mengembangkan pikirannya jika berhadapan dengan hal-hal yang baru, yang abstrak. Yang kedua, itu kurang berhasil untuk mengajar kelas besar. 3. Mungkin mengecewakan guru atau siswa yang terbiasa dengan perencanaan dan pengejaran secara tradisional. Yang keempat, dipandang terlalu mementingkan dalam memperoleh pengertian dan kurang memperhatikan diperolehnya sikap dan keterampilan. Kelima, dalam beberapa ilmu fasilitas yang dibutuhkan untuk mencoba ide-ide mungkin tidak ada. Yang keenam, tidak memberikan kesempatan untuk berpikir kreatif jika pengertian yang ditemukan sudah diseleksi oleh guru. Keenam, itu metode inquiry. Adapun beberapa contoh soal pemecahan masalah dalam matematika. Yang pertama itu, contoh soal yang pertama itu, kakak mempunyai uang sebanyak 80.000. 3 dibagi 5 uang itu dibelikan buku dan sisanya ditabung. Berapakah banyak uang yang ditabung? Jawab. Ada 2 cara dalam menyelesaikan permasalahan ini, yaitu sebagai berikut. Cara 1, beli buku sama dengan 3/5 kali 80.000 sama dengan 48.000. Sisanya ditabung 80.000. Dikurang 48.000 sama dengan 32.000. Cara kedua, sisanya 1 kurang 3 dibagi 5 sama dengan 5/5 kurang 3/5 sama dengan 2/5. Sisa ditabung 2/5 kali 80.000 sama dengan 32.000. Jadi banyak uang yang ditabung adalah 32.000. Contoh soal yang kedua yaitu jumlah murid kelas 7 di SMP Mandala adalah 75 anak. 2 dibagi 5 diantaranya adalah murid laki-laki. Berapa banyak murid laki-laki di kelas 7 SMP Mandala? Jawab. Banyak murid laki-laki sama dengan 2 dibagi 5 kali 75 sama dengan 30. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.